لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang kami hormati para kiai, para ustaz, hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita sekalian berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka, bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan nikmat yang begitu banyak, semakin hari diri kita semakin tumbuh, semakin hari diri kita semakin taat, semakin hari diri kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para kiai, para ustaz, saudara-saudara dan bapak-bapak yang kami hormati, hari ini kita berada di tanggal 30. Besok tanggal 31 dan lusa kita telah berada di tahun 2023. Menurut hitungan kita, menurut hitungan kita, kalau terjadi perpindahan tahun, menurut kita bertambah umur kita. Kalau kemarin umur kita 50, dengan pergantian tahun, maka kita mengatakan tahun kita atau umur kita bertambah menjadi 51. Kalau sekarang umur kita 65, besok umur kita menjadi 66. Begitulah hitungan kita. Nah, Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin menjadi renungan kita, yang ingin menjadi perhatian kita, yang ingin saya sampaikan adalah diantaranya bahwa ketika terjadi pergantian tahun yang sama-sama perlu kita hayati sama-sama, pergantian tahun pada hakikatnya adalah berkurangnya jatah kita di dunia. Bertambahnya tahun, berkurangnya jatah kita tinggal di dunia. Ketika 4 bulan dalam kandungan, kita sudah ditentukan berapa jatah umur kita atau kontrak kita tinggal di dunia. Kalau sekarang umur kita 50, Allah menjatahkan kita tinggal waktu 4 bulan dalam kandungan. Allah telah menetapkan kita umur kita 51. Berarti tahun depan adalah merupakan tahun terakhir, tahun terakhir kita tinggal di dunia. Jadi hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, yang ingin kita renungkan sama-sama adalah bahwa terjadinya perpindahan tahun ini yang berarti semakin dekatnya kita untuk kembali kepada Allah. Ini yang perlu saya renungkan. Semakin dekatnya kita kembali kepada Allah. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, kalau kita sudah atau akan segera kembali kepada Allah, bekal apa yang kita miliki? Bekal apa yang kita miliki? Ini yang harus selalu menjadi pertanyaan dan perhatian kita sekalian. Kalau kita kembali kepada Allah, yang dikatakan khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya, apa yang kita bawa itu yang harus menjadi renungan kita, menjadi perhatian kita sama-sama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, man dakhala al-qabra bila zahid, siapa orang yang masuk ke kuburan bila zahid tanpa bekal, maka anda maraqibal bahra bila safinati, seakan-akan dia menyeberangi lautan tanpa kapal. Bagaimana kalau kita menyeberangi lautan tanpa kapal?
sudah barang tentu bukan nggak sampai aja, sudah barang tentu kita akan tenggelam. Kita akan tenggelam kalau kita menyeberangi lautan tanpa kapal. Nah, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita akan pergi yang jauh dan selama-lamanya nggak akan kembali. Sekarang yang pertanyaannya, atau selalu kita tanya dalam diri kita, bekal apa yang sudah kita miliki? Nah, hadirin yang kami hormati, bekal yang harus kita miliki yang pertama, itu kita harus memiliki amal yang banyak. Ya, ini yang harus menjadi ingatan kita baik-baik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah ridho dengan kita. Kita harus memiliki bekal yang banyak. Kalau kita memiliki bekal yang banyak, insya Allah Allah akan menyambut kedatangan kita. Allah ridho dengan kita. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin itu. Fa'amma man thaqulat, siapa orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala thaqulat dengan amal yang berat, dengan amal yang banyak, apa kata Allah? Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Allah ridho dengan kita. Jadi kita harus memiliki amal yang banyak. Insya Allah nanti Allah akan menyambut kedatangan kita. Karena sudah masuk syuruk ya, sudah real, saya simpulkan yang pertama, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memiliki amal yang banyak. Insya Allah nanti Allah ridho dengan kita. Oleh karena itu, untuk memiliki amal yang banyak di tahun yang berikutnya, ini tahun ke depan, ya, supaya amal kita ini bernilai. Ya, amal kita bernilai. Itu mari Bapak hadirin sekalian dirahmati Subhanahu wa taala, kalau selama ini kita berbuat bukan karena Allah, ya, bukan karena Allah, ya, pada hari ini kita namanya memperbaharui niat kita, ya, memperbaharui niat kita. Kalau selama ini yang kita banyak berbuat karena dengan niat yang macam-macam, ya, kepada hari ini agar amal kita nanti bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yuk semuanya kita niatkan karena Allah. Ya, semuanya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi kita ketika berbuat ingin dipanggil dengan label-label yang tertentu. Ya, sebagai contoh, saya ingin dipanggil dengan pangkat saya. Ya, saya ketika berbuat ingin diucapkan terima kasih. Hari ini kita ingin berikrar, ya, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ketika kita berbuat, kita tidak mengharapkan illa ibtigha'a mardatillah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat karena Allah, insya Allah amal kita akan bernilai. Dan itulah amal yang nanti akan membela kita di yaumil qiyamah. Allah memerintahkan kepada kita sekalian, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kepada kita kecuali ikhlas ketika kita berbuat. Jadi Bapak hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, di tahun ke depan yuk, supaya amal kita bernilai, mari sama-sama semuanya kita niat karena Allah. Apa yang kita kerjakan bukan karena yang lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, agar amal kita ini bernilai. Yang kedua, mari sama-sama setiap amal itu kita landasi dengan ilmu. Ya, kita landasi dengan ilmu. Kalau kita beramal dengan ilmu, insya Allah itu akan bernilai sangat tinggi. Balasannya, ganjarannya itu sangat tinggi. Sebagai contoh, orang yang berilmu itu, walaupun kerjaannya ringan, ya, kerjaan ringan, tapi hasilnya luar biasa. Tukang ngambil batu dengan yang ngorek batu di tubuh kita, itu gajinya dokter yang mengambil batu di tubuh kita. Itu sederhana aja
hanya mengambil batu kecil di tubuh kita, tapi harganya atau bayarannya yang berkali-kali lipat daripada orang yang mengambil batu kali. Bukan begitu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu di tahun ke depan ini kita berniat amal kita landasi dengan ilmu agar amal kita lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita beramal tanpa ilmu itu enggak bernilai. Ya enggak bernilai. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, saya seringkali melihat ketika sholat jamaah di mana-mana itu, ya saudara-saudara kita dari hal wudu aja itu banyak yang sudah nggak benar. Dari apa? Dari wudu, dari berwudu aja itu udah nggak benar. Sebagai contoh, kan berwudu kan sampai ke siku. Itu ketika berwudu itu paling cuma setengah tangan gitu. Ini kan nggak sah wudunya. Ketika basuh muka itu cuma buka depannya aja, nggak sampai ke telinga. Nggak sampai ke telinga, pikiran telinga. Ketika basuh kepala, bukan kepalanya tapi jidatnya gitu. Itu sebagai contoh aja. Sebagai contohnya banyak di antara kita itu ketika beramal nggak didasari dengan ilmu, sehingga amalnya itu ya perbuatannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, mari sama-sama ketika kita beramal supaya kita memiliki amal yang banyak, kita yakin dengan amal yang banyak kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang ketiga, ketika kita beramal, mari sama-sama kita bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ketika kita beramal itu fattaqullah mastata'tum. Fattaqullah mastata'tum. Ketika kamu beribadah, bertakwa kepada Allah, mastata'tum, kerjakan sekuat tenaga kita. Ya, jadi untuk akhirat, ya kita harus optimal, kita harus maksimal. Ya, kenapa? Karena kita akan tinggal yang selama-lamanya dan kita akan merebut cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dalam beramal ini, ya Bapak hadirin sekalian dirahmati Subhanahu wa taala, kita jangan menyepelekan amal yang ringan. Ya, jangan menyepelekan amal yang ringan. La tahqiruna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu merendahkan walau antalqa di wajhin tolik, walaupun kamu berhadapan dengan teman kamu di wajhin tolik dengan senyum gitu. Jadi dengan memberikan makan yang sederhana, dengan memberikan minum yang sederhana, jangan kita meremehkan amal walaupun kelihatannya kecil. Mudah-mudahan Subhanahu wa taala ya ridho dengan kita, dengan amal kita. Oleh karena itu di akhir tahun ini saya ingin mengingatkan kepada saya dan kepada hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita perbaharui niat kita agar amal kita bernilai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita isi setiap amal yang kita lakukan dengan ilmu. Dan yang ketiga, yuk kita bersungguh-sungguh untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, walau amal itu kecil, jangan kita suka meremehkan. Karena yang kecil itu bisa jadi penyebab kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.